Baik, selamat sore. Atas nama Yovita Luru, NPM 33210092, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Timor Kefamenano. Baik, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, di sini saya menjelaskan materi tentang organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan. Organ adalah kumpulan jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu. Organ tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan berbiji yang berada di dalam tanah, berwarna putih, dan bentuknya meruncing sehingga lebih mudah menembus tanam. Akar berasal dari akar lembaga radix yang terdapat di biji tumbuhan. Akar berkembang dari meristem apikal ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar, kaliptra. Fungsi tudung akar adalah untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Pembelahan sel meristem apikal membentuk daerah pemanjangan yang disebut daerah atau zona pemanjangan sel. Di belakangnya terdapat zona diferensiasi sel atau zona pendewasaan sel. Di sini sel-sel akar berkembang menjadi beberapa sel permanen seperti xilem, floem, parenkim, dan sklerenkim. Fungsi akar bermacam-macam antara lain. Yang pertama, mengikat tubuh tumbuhan pada tanah. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi. Yang ketiga, menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Yang keempat, sebagai alat pernapasan. Berikut adalah bagian-bagian anatomi akar secara garis besar. Yang pertama, epidermis terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang tipis supaya mudah ditembus air. Pada zona diferensiasi, epidermis membentuk bulu atau rambut akar yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan. Yang kedua, korteks tersusun atas berlapis-lapis sel dengan dinding yang tipis dan memiliki ruang antar sel yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Yang ketiga, endodermis berupa satu lapis sel yang rapat dengan penembalan gabus pada dinding sel. Endodermis adalah pemisah antara korteks dan stele. Stele atau silinder pusat. Di dalamnya terdapat berkas pengangkut atau xilem dan floem. Akar tanaman menyerap air dan unsur hara dengan proses ambibisi, difusi, dan osmosis. Bagian akar yang berfungsi untuk melakukan penyerapan adalah daerah yang memiliki rambut akar yang merupakan daerah perluasan epidermis. Sebelum air tanah sampai ke xilem, air tanah terlebih dahulu melalui sel rambut akar epidermis, korteks, endodermis, dan perisikal. Struktur akar dikotil. Akar pada tumbuhan dikotil berbentuk tunggang. Xilem dan floem pada tumbuhan dikotik tersusun membentuk jari-jari radial. Xilem berbentuk bintang di pusat dan floem mengelilinginya. Di antara xilem dan floem terdapat kambium yang menghasilkan unsur kayu ke arah luar membentuk kulit. Struktur akar monokotil. Akar pada tumbuhan monokotil berbentuk serabut. Epidermis, korteks, dan perisikel memiliki struktur, lokasi, dan fungsi seperti pada akar dikotil. Xilem dan floem mirip dengan tanaman dikotil, tetapi letak keduanya saling berdekatan karena tidak memiliki kambium. Empulur terletak di bagian tengah dan dikelilingi xilem dan floem secara berselang-seling. Yang kedua, batang. Batang adalah salah satu organ tumbuhan berpembuluh yang berfungsi sebagai pengangka. Batang disusun oleh beberapa macam jaringan yang berbeda, sehingga terdiri dari beberapa tipe seperti batang berkayu, batang lembut dan lunak, atau herbaceous, dan batang tipe rumput, kalmus. Fungsi batang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua,
mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga, tempat penimbunan cadangan makanan. Yang keempat, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Struktur batang secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, epidermis tersusun rapat oleh selapis sel. Dinding luar terdapat kutikula. Fungsi epidermis adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua, korteks tersusun oleh beberapa lapis sel parenkim yang berdinding tipis dan terdapat banyak ruang antar sel. Disebut juga dengan istilah kulit pertama. Yang ketiga, stele atau silinder pusat. Stele adalah lapisan terdalam dari batang. Di dalamnya terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Lapis terluar dari stele disebut perisikal atau perikambium. Struktur batang dikotil. Batang dikotil tersusun atas beberapa jaringan seperti berikut. Yang pertama, epidermis terletak di bagian terluar batang. Terdapat kitin yang berfungsi untuk melindungi batang agar tidak kehilangan banyak air. Yang kedua, korteks terletak di antara epidermis dan endodermis. Terdapat sel kolenkim dan sel parenkim. Sel kolenkim berfungsi sebagai jaringan penunjang, sedangkan sel parenkim sebagai jaringan dasar serta untuk mengisi dan menyimpan zat. Yang ketiga, stele terletak di sebelah dalam lapisan endodermis. Fungsi stele adalah untuk memberi kekuatan pada batang. Yang keempat, perisikal yang mengelubungi berkas pembuluh batang. Yang kelima, berkas pembuluh terletak di bagian dalam perisikal. Fungsi berkas pembuluh adalah sebagai pengangkut zat. Yang keenam, kambium terletak di antara xilem dan floem. Kambium menyebabkan batang mengalami penambahan diameter. Fungsi kambium adalah untuk membentuk xilem dan floem. Terdapat dua tipe kambium, yaitu kambium vaskular yang berada di antara xilem dan floem, dan kambium intervaskular yang berada di antara dua berkas pengangkut. 7. Floem terletak di bagian luar berkas pembuluh atau bagian luar kambium. Fungsi floem adalah untuk mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh. Yang kedelapan, xilem terletak di bagian dalam berkas pembuluh atau bagian dalam kambium. Fungsi xilem adalah untuk mengalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun. Struktur batang monokotil. Batang monokotil tersusun atas beberapa jaringan seperti berikut. Yang pertama, epidermis terletak di bagian luar batang. Dinding selnya lebih tebal daripada dinding sel epidermis dikotil. Fungsi epidermis adalah sebagai pelindung supaya tidak banyak kehilangan air. 2. Meristem dasar terletak di jaringan yang berada di bagian dalam epidermis. Sampai sekarang belum ada yang mengetahui pasti fungsi meristem dasar. Yang ketiga, berkas pembuluh tersebar pada meristem dasar. Fungsi berkas pembuluh mirip dengan yang dimiliki tumbuhan dikotil. 3. Daun. Daun adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu, fungsi daun adalah sebagai tempat pengeluaran air dengan cara penguapan dan respirasi. Berikut adalah struktur yang melapisi daun dimulai dari atas. Yang pertama, epidermis atas terkadang dilapisi oleh kutikula. Yang kedua, jaringan palisade parenkim atau jaringan tiang atau jaringan pagar mengandung banyak klorofil. Yang ketiga, berkas pembuluh terdapat xilem dan floem yang berfungsi sebagai alat transportasi dan penguat daun dalam bentuk tulang daun. Yang keempat, jaringan spons parenkim atau bunga karang mengandung sedikit klorofil. Yang kelima, epidermis bawah terdapat stomata. Secara morfologi daun terdiri dari helaian daun, lamina, tangkai daun, petiolus, dan pelepah daun, folius. Daun tumbuhan dikotil umumnya memiliki daun dengan susunan tulang, daun menyirip dan menjari. Sedangkan daun tumbuhan monokotil umumnya memiliki susunan tulang daun sejajar atau melengkung. Bagian-bagian daun dikotil. Yang pertama, epidermis terdiri dari satu lapis sel, kecuali pada tumbuhan karet. Letak epidermis di permukaan atas dengan bawah daun. Fungsi epidermis adalah untuk melindungi sel bagian dalam dari kehilangan air dan mempertahankan bentuk daun.
Yang kedua, kutikula melapisi permukaan daun dan mengalami penebalan oleh zat kitin. Fungsi kutikula adalah untuk mencegah penguapan melalui permukaan daun. Stomata. Letak stomata di permukaan daun berupa celah pada lapisan epidermis dengan 2 sel penutup. Fungsi stomata adalah sebagai tempat keluar masuk gas. Yang keempat, mesofil adalah jaringan dasar yang tersusun atas 2 lapisan sel, yaitu palisade, jaringan pagar, dan spons parenkim, jaringan bunga karang. Yang kelima, urat daun terdapat berkas pembuluh membentuk tulang daun. Bagian-bagian daun monokotil. Yang pertama, epidermis terdiri dari satu lapis sel dengan penebalan kitin. Letak epidermis di permukaan daun. Fungsi epidermis adalah untuk melindungi daun dari kekeringan dan untuk mencegah penguapan. Yang kedua, stomata. Struktur dan fungsi sama dengan stomata yang ada di daun dikotil, hanya saja letaknya berderet di antara urat daun. Yang ketiga, mesofil. Letaknya di antara urat daun mesofil merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang keempat, urat daun. Letaknya pada helai daun yang berfungsi sebagai transportasi dan penguat daun. Yang keempat, bunga. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan. Berikut adalah bagian-bagian bunga. Kelopak bunga umumnya berwarna hijau. Fungsi kelopak bunga adalah untuk membungkus dan melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Yang kedua, mahkota bunga memiliki warna cerah. Fungsi mahkota bunga adalah untuk menarik serangga untuk datang dan menyerbuki bunga. Pada sebuah bunga dikotil biasanya terdapat mahkota bunga berjumlah 4,5 atau kelipatannya, sedangkan pada tumbuhan monokotil berjumlah 3 atau kelipatannya. Yang ketiga, benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Jika serbuk sari masuk ke putik, maka akan terjadi pembuahan. Yang keempat, putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Baik, dari saya sekian dan terima kasih.